Ada. Berapa? 2 anak. Siapa? 3. Oh, 3 anak. 3. Siapa? Rila, Malaya, Rako. Oh iya. Kira-kira kenapa? Semoga besok teman-temannya sudah bisa masuk dan masuk di pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, kakak ingin mereview kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Waktu kalian presentasi ke depan, ada yang masih ingat waktu itu bahas apa saja? Unsur, senyawa, jadi unsur adalah senyawa, unsur adalah zat yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan kembali. Kalau dalam biologi sebenarnya itu sama kayak sel. Jadi kalau sel itu kan partikel paling kecil. Nah, kalau di sini itu namanya unsur. Atau lebihnya tadi ada yang namanya atom. Jadi atom ini partikel paling kecil sama seperti sel yang ada di tubuh kalian. Partikel paling kecil. Lalu kumpulan dari atom ini yang dinamakan dengan unsur. Jadi unsur adalah kumpulan atom yang sejenis dan tidak dapat diuraikan. Lalu kalau senyawa, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai senyawa? Ya, silakan. Namanya guna. Guna. Oke, guna. Bagaimana guna? Gabungan dari beberapa unsur. Gabungan dari beberapa unsur. Unsurnya sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Dapat diuraikan atau tidak? Ya. Ya, betul. Jadi senyawa ini gabungan dari beberapa unsur yang dapat diuraikan. Contohnya unsur itu dia misal ada karbon, hidrogen, terus oksigen. Nah, kalau di senyawa dia contohnya misal kita ambil karbon dan oksigen. Jadinya CO2. Nah, CO2 ini dapat diuraikan menjadi karbon dan oksigen. Seperti itu maksudnya. Lalu ternyata juga ada campuran. Ada yang tahu campuran itu apa? Ya, silakan Evan. Campuran adalah gabungan 2 zat atau lebih zat murni tanpa melalui reaksi kimia. Ya, betul. Jadi campuran ini gabungan 2 zat. Jadi gabungan 2 zatnya ini terdiri atas yang pertama zat terlarut. Dan yang kedua adalah zat pelarut atau nah, zat pelarut ini itu zat yang banyak, lebih banyak daripada zat terlarut. Ya, larut. Zat larut yang kecil. Kalau misal larutan gula, berarti yang menjadi zat larutnya apa? Air. Berarti larutnya apa? Gula. Kalau misal larutan kopi, yang zat larutnya apa? Kopi. Zat larutnya? Air. Lalu untuk campuran sendiri ini kan ada macam-macamnya. Masih ingat nggak macam-macam dari campuran apa? Oke, namanya siapa? Tania. Nanti angkat-angkat dong. Homogen. Ada yang tahu homogen itu apa? Campuran homogen? Campuran yang tidak dapat dibedakan. Ya, betul. Kalau heterogen?
Selalu sama ularnya kelihatan atau tidak? Perbedaannya. Namanya? Ya itu. Tapi selain itu ternyata ada lagi selain homogen dan heterogen. Yang dibagi jadi tiga, masih ada ingat nggak? Yang berdasarkan fisiknya. Klasifikasi komponen campuran yang lain yang setelah ya betul. Ada yang tahu karton itu apa? Campuran apa? Contohnya gimana? Angkat tangan dulu, habis itu sebut nama. Oh iya. Ya, betul. Terus kalau lain ada yang mau ya, contohnya apa? Susu bubuk. Ya. Susu. Oke. Kamu siapa? Jadi kalau larutan ini dapat dikatakan sebagai homogen karena dia itu zat-larutnya itu tidak terlihat. Kalau suspensi dapat dikatakan heterogen karena zat-larutnya tidak terlihat. Tapi kalau koloid itu di antara dua ini. Jadi ketika dilihat mata, kalian itu tidak akan membedakan antara zat-larut dan larut. Tapi kalau dilihat secara mikroskopis, pakai mikroskop, itu terlihat antara perbedaan. Paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi itu lewat soal unsur. Unsur ini ternyata akan dikelompokkan. Ada yang tahu mengelompokkannya unsur dibagi menjadi tiga? Akan dulu, ya. Logam, non-logam, terus non-logam, sama, ya, metaloid. Namanya? Kandida. Kandida. Pacaran itu kau sama dia. Pacaran tuh. Orangnya. Oke. Ada yang mau memberikan contohnya logam itu apa, metaloid apa? Sip. Ya, logam itu apa? Ya, kalau kan logam. Helium. Ada lagi. Iya,
Kalian sudah bisa membedakan antara logam dan non logam. Kalau semisal, kalau ini apa? Kalau ini dari itu masuk. Kira-kira dari kedua ini perbedaannya apa? Ya, betul. Dari mengkilat sama tidak mengkilat. Terus ada lagi. Jadi apa ini? Jadi yang ini itu mengkilap, yang ini tidak mengkilap. Yang ini menggambarkan? Yang ini? Ini untuk review materi yang pertemuan lalu. Jadi kalian masih mengingat sedikit-sedikit. Hebat untuk kita semua. Setelah ini kita akan bahas mengenai pemisahan campuran. Jadi ternyata campuran yang di sini tuh bisa dipisahkan. Tujuannya nanti bermacam-macam. Entah itu memperbaiki kualitas dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi di pemisahan campuran ini itu nanti akan yang pertama, yakni sebenarnya apa sih pemisahan campuran? Pemisahan campuran itu seperti tadi yang kita bahas, campuran tadi terdiri dari apa dan apa? Betul. Jadi di sini kita akan memisahkan antara zat terlarut dan pelarut. Tujuannya untuk apa? Untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, dan misalkan zat agar dapat digunakan kembali. Nah, di sini untuk pemisahan zat itu dibagi menjadi dua. Ada yang partikelnya tidak terlarut dan partikelnya larut. Perbedaannya itu gimana? Kita akan bahas ya. Jadi perbedaan dari partikel tidak terlarut itu dia itu dapat dikenali mana yang terlarut sama yang terlarut. Kalian pernah nggak masak-masakan terus mencampurkan antara pasir dengan air? Pernah? Kalau diaduk dia warnanya apa? Coklat. Tapi kalau misal didiamkan, jadinya seperti apa? Mie. Pasir apa? Betul. Mengendap, ya benar. Itu adalah contoh dari dekantasi atau pemisahan dari padaran dan airnya. Jadi diendapkan untuk beberapa waktu sehingga nanti ketika sudah mengendap di bawah ini akan dituangkan dan airnya akan bersih. Dia dapat digunakan seperti itu. Jadi kalimat ini adalah berdasarkan perbedaan kerapatan. Yang di sini itu zat padat, maka dia itu zatnya itu padat atau rapat-rapat. Sedangkan yang di sini dia itu zatnya renggang, sehingga dia akan ke atas. Kalau yang di sini akan tenggelam ke bawah. Nah, selanjutnya adalah penyaringan. Di sini ada yang pernah melihat bapak-bapak yang nyaring pasir? Ya. Nah, sering. Nah, sebenarnya tujuannya itu apa? Kok bisa disaring untuk apa? Ya, betul. Ya, benar semua. Jadi tujuannya itu untuk apa? Supaya memisahkan antara kerikil dan pasirnya. Kalau misal kalian bisa membangun ya, terus ada kerikilnya, ada pasirnya, campur semen, terus buat tempel-tempel, kan jadinya bronjal-bronjalan kan gak enak ya. Nah, itu tujuannya supaya dia itu rata. Terus ya betul. Jadi di sini kalian pentingnya adalah perbedaan ukuran partikel. Tadi yang besar apa berarti? Kalau yang kecil dari lanjut. Tadi adalah sentrifugasi. Ada yang tahu ini apa? Corong bobot.
sebenarnya contoh dari sentrifugasi, di mana dia itu pergerakannya cepat sehingga air yang ada di dalam ini pakaian keluar semua dan pakaiannya menjadi kering. Saking cepatnya akhirnya airnya berpindah. Pemisahan dengan menggunakan memutar campuran pada kecepatan yang tinggi, makanya dia bisa kering seperti itu. Nah, lalu ini yang pemisahan magnet. Misal kalian pernah main magnetan nggak? Nah, kalau misal magnetnya itu digunakan ke besi, berarti apa yang terjadi? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang ini magnet. Nah, lalu yang hitam ini itu yang logam. Kalau yang ini yang non logam. Ketika logam itu terkena magnet, berarti dia akan rewel. Maka dia akan jatuh sini. Yang magnet. Yang logam. Tapi kalau misal dia non logam, dia tidak akan menempel di magnetnya sehingga dia jatuh sini. Berpisah, memisahkan. Jadi ini adalah logam dan non logam. Paham? Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita lanjut ke pemisahan campuran yang tidak harus. Ini untuk evaporasi dan kristalisasi. Pernah mendengar kristalisasi? Evaporasi? Ada yang tahu nggak evaporasi apa? Evan, kamu kalau kristal apa? Tadi apa padat ke? Nah, ini sama sebenarnya, cuma perbedaannya di sini. Kalau evaporasi penguapan, maka kita memerlukan panas. Nah, sehingga dia memanaskan pelarutnya, lalu akan berubah menjadi padat. Jadi dipanaskan terus sampai dia menjadi padat. Nah, perbedaannya untuk kristalisasi, dia didinginkan terus supaya dia dapat mengkristal atau menjadi padat. Lalu yang kedua yakni distilasi atau penyulingan. Nah, kalau penyulingan ini memang agak sulit ya kalau penyulingan ini. Jadi dia itu ketika ada larutan yang campurannya itu misal air dan alkohol. Nah, itu kan susah untuk dipisahkan. Nah, itu melalui proses ini. Jadi zat air ketika dua-duanya digabungkan, untuk pemisahnya jauh melalui proses penyulingan. Di mana ini nanti akan dipanaskan. Ketika dipanaskan, ketika kalian memasak air, maka yang terjadi apa? Nah, ini nanti zatnya dia akan menghasilkan uap air, lalu naik di sini, lalu dia akan diarahkan ke sini dan berpisahnya ke sini. Jadi diambilnya itu uap air. Sebenarnya konsepnya kayak hujan. Ketika air di laut itu menguap ke atas, maka dia akan terbawa oleh awan dan lalu jatuh. Konsepnya sama. Terus yang terakhir insya Allah yakni kromatografi atau pemilihan warna. Ini fokusnya di warna. Jadi contohnya itu misal kalian di tukang saring, terus kalian kasih
gambar atau contoh kayak gini, gerak sari, ketika dia terkena air, dia akan warnanya itu akan ke atas. Jadi dipisahkan warnanya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas ya? Proses yang paling sulit yang mana? Proses yang paling sulit menurut kalian gimana? Kalau menurut kamu? Kalau yang produksi Kan betul, karena dia apa itu alat khusus, tidak seperti kayak tadi waktu kaya kan kita punya ayakan ya di rumah. Kalau ini memang harus memerlukan alat khusus untuk memisahkannya. Ya? Iya, supaya dia kok airnya naik. Sampai yang antara zat itu terpisah. Air sama airnya kita tidak menghasilkan uap air. Ada lagi? Oke, sepertinya sudah paham semua ini ya. Jadi di selanjutnya kita akan membahas mengenai praktikum campuran. Oke, ini akan dilaksanakan secara berkelompok. Di sini tadi kan ada 30, hari ini berarti ada 29 ya. Kalau ini berarti ada 4 dan 3. Kakak mau berhitung saja supaya adil. Tidak ada yang pilih-pilih. Oke, satu kelompok dapat orang, maka dibaginya itu 7 kelompok. Jadi berhitungnya 1 sampai 7. Ulang kelompok. 5 ya, 5. Oke, sudah mendapatkan nomor masing-masing? Saya belum. Ya. Oke, kakak minta tolong untuk bersama kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1, 5.
Kalian bawa secukupnya saja, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga. Yang ketiga tadi apa? Kopi. Kalian juga bawa secukupnya aja. Kalian ini juga apa? Secukupnya aja. Terus air juga secukupnya. Gelasnya pasti. Terus sendoknya juga kalian bawa 4. Oke, sudah dicatat semua? Sudah dibaca semua? Untuk mekanismenya, langkah-langkahnya nanti kalian akan mendapatkan LKPD. Intinya kalian akan menganalisis mana yang disebut campuran homogen, mana yang disebut namanya campuran heterogen, mana yang termasuk larutan, suspensi, koloid. Jadi sebelum besok kita praktikum, silakan kalian baca kembali materi yang sudah kita review tadi. Oh iya, nanti tak share. Nanti kita tolong untuk tugasnya dikumpulkan sama pembagiannya juga ya supaya ya. Oke, sepertinya untuk pembelajaran kali ini sampai di akhir penghujung sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah di sini ada yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah kita dapatkan? Oh, ini ada menyimpulkan? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Tadi belajar apa saja hari ini? Ya, penyaringan zat ada apa aja penyaringan zat? Distilasi, pengulingan, ya, dekanasi, ya, terima kasih ya teman-teman. Pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik kakak maupun kalian. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai, sampai jumpa di pertemuan hari Kamis. Ya. Dan membawa alat-alat yang tadi sudah di kalian bagi. Oke, jangan lupa